Ya memang ya Aldi dan pemirsa, untuk masalah polusi ini harus segera dicari solusinya karena kualitas udara ini sudah semakin buruk dan juga penyakit pernafasan sudah mulai banyak menyerang Ya, warga. kita sedih juga ya melihat ibu kota kelam gitu dengan langitnya yang diselimuti oleh kabut tebal, debu-debu, polusi udara, dan masyarakat yang juga terserang penyakit ISPA tadi ya. Lantas pemirsa, apakah kebijakan ganjil genap 24 jam ini dinilai tepat sebagai solusi dari berbagai polusi yang ada di ibu kota? Sudah bergabung bersama kami ada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ibu Ida Mahmudah, dan pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahadiansyah. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Ida, Pak Selamat Trubus, apa kabar? siang. Semoga kabarnya baik ya di tengah polusi udara yang masih sepertinya jelek ini. Saya mau ke Bu Ida. Bu Ida sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bu? Bu Ida? Iya, Bu Ida? Bu Ida, Nampaknya masih bersiap-siap. Kita ke Pak Trubus dulu deh kalau begitu ya. boleh. Bang Trubus, wah ini gimana nih? Kayaknya kita lagi muter otak buat menyelesaikan masalah polusi di ibu kota Jakarta. Tapi kalau menurut Bang Trubus sendiri, apa sih apa yang paling urgent dilakukan saat ini? Karena kalau kita lihat ada saling apa ya, lempar bola gitu ya. Kalau misalnya ada yang bilang ini masalah dari PLTU utamanya, ada yang bilang ini dari kendaraan-kendaraan, transportasi. Sebetulnya apa yang harus diperhatikan paling awal, Bang Trubus? Ya, Ya, Bang halo. Trubus silakan. Suaranya Iya, baru kedengaran. suaranya baru kedengeran soalnya Mas. Coba diulang lagi Mas. Oh, baru Oke, kedengeran. baru Oke. kedengeran. Bang Trubus, ini kalau kita melihat urgensi dari berbagai cara yang dicanangkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah polusi di ibu kota, apa yang paling penting utama harus diperhatikan menurut Bang Trubus? Iya, menurut saya yang paling diperhatikan adalah mengenai mobilitas masyarakat, Mas. Jadi sumber dari adanya polusi itu kan masalah mobilitas masyarakat, sehingga masyarakat yang harus dikendalikan gitu loh, Mas. Artinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu harus terkait dengan bagaimana mengendalikan mobilitas masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian para elit di DKI Jakarta, khususnya Gubernur Pemprov ya, itu harus memikirkan langkah-langkah terhadap penanganan polusi ini berasal dari sumbernya mana, kan gitu. Nah, Setuju nggak Bang, GAGE 24 jam? Ya, ganjil genap 24 jam itu kan salah satu solusi, salah satu upaya yang ditawarkan, tetapi kan jelas di situ banyak yang keberatan karena kan persoalannya kalau 24 jam itu sulitnya di pengawasannya, kemudian di dalam penegakannya kan itu karena masyarakat kita ini kan juga tidak semuanya memiliki mobil istilahnya yang dua kan gitu, ganjil atau genap. Jadi biasanya satu-satunya. Nah, bagaimana kalau mereka yang punya hanya satu-satunya itu? Nah, inilah kemudian menurut saya memang harus ada konsekuensi atau insentif yang diberikan oleh Pemprov DKI, apakah motornya ditambah atau motornya dikasih pinjaman atau bagaimana, sehingga itu ada solusi bagi mereka yang memang penghasilannya atau mata pencahariannya dari kendaraan yang satu-satunya itu gitu loh Mas. Itu yang harus diberikan seperti ojol, pedagang misalnya. Ada banyak pertimbangannya lah ya gitu Bang Trubus ya. Baik, sekarang kita ke Bu Ida. Bu Ida, sebagai pencetus kebijakan ini, apakah betul Bu untuk usulan ganjil genap 24 jam ini sebelumnya sudah dikaji baik buruknya, terus realisasinya nanti seperti apa? Kalau misalkan ada warga yang nakal justru beli 2 kendaraan dengan nomor ganjil genap, nah ini gimana Polusinya Bu? makin banyak. Iya, pengawasannya seperti apa? Bu Ida silakan. Baik, jadi pencetus ganjil genap itu GAGE 24 jam bukan dari kami, tapi adalah paparan dinas kepada kami, salah satu solusi terakhir apabila berbagai macam solusi tidak bisa teratasi dengan terpaksa menggunakan GAGE 24 jam. Itu yang pasti Mbak, bahwa itu bukan pencetusnya bukan dari kami, tapi itu adalah salah satu paparan dari dinas yang memang waktu itu saya bikin resumenya kan, oh ini gitu. Misalkan salah satunya adalah kita minta untuk bikin hujan buatan. Itu solusi pertama yang harus dilakukan karena menurut kami bahwa yang paling ampuh adalah ini mesti diguyur air hujan. Oke, dari polusi ini. Bu Ida, sebenarnya saya juga pengen tahu dari DPRD sendiri, sebetulnya berdasarkan kajian dan tadi juga yang sudah diteliti, dilakukan penelitian gitu ya. Kalau dari DPRD DKI sendiri ini menilai sumber utama dari polusi udara di ibu kota ini apa? Dan kemudian apa yang menjadi cara penyelesaian paling utama yang akan didahulukan daripada yang lain? Ya,
memang dari polusi yang ada penyumbang terbesarnya adalah kendaraan bermotor. 46% atau berapa persen gitu kemarin itu tertinggi adalah polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Nah ini yang memang dicarikan solusi terbaiknya apa? Kalau kemarin ajakannya bahwa kalau saya selalu mengatakan kalau perjalanan hanya setengah kilo, 1 kilo, saya pikir tidak perlu menggunakan kendaraan, bisa kita biasakan untuk jalan kaki dan lain sebagainya. Jadi bukan PLTU ya Bu Ida? Ya, itu yang pasti yang kita usulkan kemarin bahwa berbagai cara ini polusi bisa selesai, harus ada peranan masyarakat. Tidak mungkin hanya Pemda saja dengan DPRD atau hanya dinas saja, tidak bisa. Ini harus semua peranan masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta untuk membantu menyelesaikan polusi yang ada di wilayah kita. Itu yang pasti. Baik. Oke, kita ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini Jakarta dihadang oleh polusi, ini berbagai kebijakan langsung dikeluarkan, entah itu pemerintah kota, pemerintah provinsi. Tapi kalau misalkan menurut Pak Trubus ini kan lebih ditekankan ini kebijakannya justru memperketat masyarakat untuk transportasinya beralih dari transportasi. Intinya menyuruh masyarakat lah ya iya, untuk mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Sedangkan untuk mungkin pabrik-pabrik yang masih nakal ataupun PLTU, ini belum ada sabuk pengamannya, kurang lebih seperti itu. Nah kalau menurut Pak Trubus, apakah dari pabrik-pabrik ini sendiri juga harus mulai dikencangkan ikat pinggangnya untuk polusi-polusi yang mereka hasilkan dari pabrik-pabrik tersebut, atau seperti apa sih Pak Trubus? Ya, menurut saya memang dasarnya itu kan sebenarnya data yang disampaikan oleh KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, di mana dinyatakan di situ yang terbanyak menjadi sumber masalah polusi itu dari moda transportasi. Yang baru, yang kedua dari industri. Nah, persoalannya kan kemudian karena moda transportasi itu dianggap sebagai sumber, tetapi yang terjadi kan penanganan terhadap sumbernya ini tidak pernah dilakukan atau jarang, Mbak. Misalnya kendaraan ini kan kita ada namanya uji emisi. Kewajiban uji emisi itu sudah ada, Mbak, Pergubnya nomor 66 tahun 2020 dikeluarkan Gubernur Anies. Tapi sampai hari ini itu ya baru kemarin aja mau dilaksanakan, itu ya dilaksanakan sekedar lip service saja misalnya kan. Nah, karena itu juga tidak ada upaya masyarakat secara sungguh-sungguh untuk mewajibkan pakai kendaraan umum, jadi tidak menggunakan kendaraan pribadi. Sebenarnya kan bermobilitas itu boleh sepanjang dia menggunakan transportasi umum. Nah, pemerintah harusnya ngasih istilahnya itu konsekuensi insentif lah, entah gratis, entah diskon atau apa yang membuat masyarakat menggunakan transportasi umum. Nah, terkait pabrik-pabrik, memang sebenarnya pabrik di Jakarta nggak banyak, yang ada di negara tapi di tetangga. sekitarnya itu yang kemudian meracuni udara Jakarta kan. Betul. Nah, wilayah penyangga ini kan berarti harus ada koordinasi, kolaborasi, sinergitas ya antara Pemprov DKI. Nah, ini memang harusnya ini gubernur kayaknya baru rencana, ini gubernur harus duduk bersama dengan kepala daerah. Apalagi kalau jarak 100 kilo dari Jakarta ini ada PLTU dari batu bara, Mas, jumlahnya juga banyak juga itu. Iya, betul Bapak. Ya, Bu itu Ida, bagaimana mengetatkannya, kan tidak mudah, itu harus pemerintah pusat. iya ya, pemerintah pusat juga gitu. kemudian kepala daerah antar provinsi yang ada di sekitar Jakarta. Bu Ida, mungkin terakhir ini kalau melihat upaya holistik ya secara keseluruhan untuk menyelesaikan masalah polusi udara ini, apakah sudah terlihat ada sense of urgency yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini? Apa rekomendasi dari DPRD DKI? Ya, alhamdulillah walaupun sudah beberapa kali diuji coba, walaupun belum berhasil maksimal, hujan buatan ini kan sudah pernah dilakukan. Nah, besok katanya tanggal 28 mau coba lagi untuk buat hujan buatan, mudah-mudahan berhasil. Lalu adanya kerja dari rumah, ternyata di dalam internal perjalanan dalam kota agak mengurangi sedikit lah. Mulai hari Senin kemarin, kemacetan tidak terlalu seperti biasanya. Lalu uji emisi memang kemarin paparannya bahwa akan dilakukan di sekian ratus titik. Sekarang ini masih gratis, memang masyarakat sekarang masih gratis. Mari sama-sama uji emisi untuk mengetahui betul apakah kendaraan kita layak untuk jalan atau tidak. Nah, sekali lagi ini tetap peranan dari masyarakat, terutama untuk membakar sampah. Ya. Ibu-ibu rumah tangga di rumahnya ini ternyata masih kita temukan di beberapa wilayah
Kemarin misalkan keluhan Baik. dari anggota, ada Jakarta Selatan masih ada yang bakar. Ajakan saya ibu-ibu rumah tangga ini tidak membakar Baik. sampahnya lagi. Itu yang Baik pasti. Bu Ida. Baik. Baik Terima Bu Ida, kasih. terima kasih banyak Bu Ida dan juga Pak Trubus sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Ini semoga warga semakin sadar untuk segera uji emisi untuk para kaum emak-emak atau ibu-ibu jangan bakar sampah sembarangan karena akan menambahkan polusi dan juga diharapkan untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini segera membuat kajian yang benar-benar solutif dan efektif untuk mengurangi polusi di Jakarta. Terima kasih banyak. Bu Ida, Bang Trubus.